Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sanchiana Yolita selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Di sini saya bersama dengan Bapak Asep Dodi, SHMH selaku advokat dari Asep Dodi and Partners. Di sini saya ingin mewawancarai terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Apakah Bapak siap untuk diwawancarai oleh saya? Insya Allah siap. Oke, baik Bapak, langsung ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana menurut Bapak sebagai advokat terkait proses penyusunan prolegnas maupun prolegda di Indonesia? Sejauh ini penyusunan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh DPR RI untuk membentuk prolegnas, kemudian juga DPRD provinsi ataupun kota kabupaten menyusun prolegda gitu ya, sudah sesuai aturan. Namun kadangkala memang itu menurut saya memang belum tepat sasaran. Kalau kajiannya menurut saya masih belum komprehensif, menyentuh apa yang sebenarnya terjadi atau diambil dari intisari dinamika permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Sehingga pada akhirnya baik itu aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui DPR RI itu ujung-ujungnya dilakukan uji material oleh masyarakat ke Mahkamah Konstitusi, karena dirasakan bahwa undang-undang yang dibuat tadi tidak berlaku secara adil gitu ya, tidak memberikan perlindungan hukum gitu, sehingga masyarakat luas ingin mencoba menguji undang-undang tersebut itu dari perspektif konstitusi yang ada di Indonesia. Dan hal ini sangat dibenarkan karena memang sesuai dengan hukum tata negara di Indonesia bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah pilar konstitusi, penjaga daripada konstitusi di Indonesia. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, peran apa yang seharusnya dimainkan oleh advokat dalam memastikan proses legislasi nasional atau proses legislasi daerah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Ya, kalau kita memang advokat ini kedudukannya memang sebagai penegak hukum, tetapi dalam prakteknya kami advokat itu duduknya di luar. Artinya ketika dirasakan ada suatu peraturan perundang-undangan yang itu bertentangan dengan rasa keadilan klien kami gitu ya, maka tentunya kita sebagai advokat akan melakukan upaya-upaya hukum, yang salah satunya melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi apabila memang permasalahan hukum yang menjadi objek sengketanya adalah berkaitan dengan pengujian undang-undang itu sendiri. Dan bagaimana kalau yang lainnya, artinya kalau misalnya ada pada prakteknya aparat penegak hukum yang dirasakan tidak memberikan suatu keadilan, maka kita mengujinya di pengadilan, ya kan, dengan membawa dalil-dalil dan dasar-dasar hukum untuk kita paparkan dan kita suguhkan kepada hakim agar hakim itu sependapat dengan pembelaan hukum kita, sehingga memang penerapan pasal yang disangkakan atau yang didakwakan atau yang dituntut itu tidaklah benar. Jadi situ peran kami sebagai advokat itu jadi hanya untuk membela kepentingan hukum. Oke, pertanyaan terakhir, apa tantangan yang sering ditemui oleh advokat dalam keterlibatan penyusunan naskah akademik suatu rancangan undang-undang atau peraturan daerah? Ya, jadi kan memang sebenarnya kalau advokat tidak bisa mengkritisi dalam proses penyusunan prolegnas ataupun prolegda tadi ya. Tetapi memang runutan atau tata urutan dalam pembentukan prolegnas ataupun prolegda itu terakhir itu harus adanya naskah akademik NA. Nah, di naskah akademik inilah sebenarnya suatu aturan-aturan itu diuji apakah memang dia telah memenuhi unsur dari suatu pembentukan undang-undang. Seperti yang kita ketahui bahwa pembentukan undang-undang itu ada 3 unsur yang harus dipenuhi. Apa saja? Kalau saya tidak salah dan masih ingat, itu ada, pertama itu harus ada unsur fisiologisnya, ya, filosofinya, kemudian itu ada unsur sosiologisnya, dan yang ketiga itu yuridisnya. Nah, ketiga unsur ini harus disusun secara komprehensif.
Nah, di dalam naskah akademik itulah kelihatan apakah peraturan yang lagi dibuat ini, disusun ini memenuhi untuk itu. Karena nanti kan di dalam naskah akademik ini kan diuji cobakan kepada masyarakat kan, disosialisasikan kepada masyarakat, dan tentunya harus menggandeng seorang ahli hukum ya yang biasa diambil dari perguruan tinggi itu, untuk bisa menyusun naskah akademik tersebut. Baik, sekian Bapak pertanyaan dari saya dan wawancara hari ini. Saya tutup, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.